Syekh Khalil Bangkalan Madura, Maha Guru, ulama masyhur, Kiai NU, luas ilmunya, guru para pahlawan nasional, Guru Bung Karno, hafal Al-Quran 30 juz, ulama legendaris, wali Allah namanya bersinar terang, bak gulita di petang raya, memiliki pertalian dengan Sunan Gunung Jati, belajar sampai Mekah, pakar fikih, tata bahasa Arab, nahwu, mursyid tarekat, penulis kitab produktif sejak di Mekah. Sejak kecil memang sudah haus ilmu. Jalan kaki sejauh 7 km hal biasa. Dalam perjalanan menghatamkan surat Yasin berkali-kali. Sejak kecil memang sudah menjadi pribadi mandiri, tidak mau merepotkan orang tua. Sambil nyantri, ia mau menjadi buruh batik untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, walau ekonomi orang tua sebenarnya tidaklah rendah. Di samping hafiz Al-Quran, beliau juga hafal matan kitab seperti matan Alfiyah Ibnu Malik tata bahasa Arab. Beliau juga mampu membaca Al-Quran dalam qiraat sab'ah, 7 model membaca Al-Quran. Ketika nyantri di Banyuwangi, Mbah Khalil mau menjadi buruh pemetik kelapa para gurunya. Setiap pohon mendapat upah 2,5 sen, uang yang diperoleh ditabung. Untuk keperluan makan, beliau menyiasati dengan mengisi bak mandi, mencuci dan mengerjakan pekerjaan rumah lainnya, serta menjadi juru masak teman-temannya. Itulah yang dipakai untuk ongkos ke Mekah. Di Mekah, beliau belajar dengan Syekh Nawawi Al-Bantani, guru ulama Indonesia dari Banten. Beberapa sanad hadis dipelajari dari Syekh Nawawi Al-Bantani dan Abdul Ghani bin Subuh bin Ismail Al-Bimawi Bima Sumbawa. Berbagai mazhab yang diberikan selama di Masjidil Haram, dan akhirnya mazhab Syafi'i tidak disembunyikan untuk diikuti. Selama belajar di Mekah, beliau tidak minta ongkos kepada orang tua.
Beliau mengambil upah sebagai penyalin kitab-kitab yang diperlukan oleh para pelajar. Setelah kembali ke tanah air, beliau mendirikan pesantren, membangun masjid dan kapal Sarimuna. Pesan simbolik. Kegiatan dakwah harus beriringan dengan ekonomi yang baik. Tentang nasionalisme dan kebangsaan tidak diragukan lagi. Keteladanan, pantang menyerah dan senantiasa berusaha. Ketulusan dalam beramal. Soikona Khalil Madura menisbatkan pada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani tulisan Ayung Noto Negoro. Jika engkau di dalam perkara membuatmu sumpek, menanggungnya. Dalam pagimu penuh kesulitan, dan di waktu sore pun dalam kesempitan. Maka berselawatlah kepada orang yang terpilih dari kalangan Hashim, yaitu Nabi Muhammad sebanyak mungkin. Maka sesungguhnya Allah akan mendatangkan bagimu jalan keluar. Kalam ini sungguh menjadi jawaban atas kegundahan hati saya. Sepertinya saya amat kurang berselawat kepada Kanjeng Nabi. Jika ingin menasihati orang lain, nasihatilah diri kita sendiri, sekalipun dengan anak kecil, agar hatinya merasa seperti tengah disiram air pegunungan yang sejuk menyegarkan. Indah pula terasa di hati mutiara bijak. Apabila hidayah tiba, permusuhan pun musnah. Jadilah seolah-olah udara dibutuhkan oleh siapa dan apa saja. Tidak begitu, maka jadilah seperti batu, tidak ada bahaya maupun manfaat. Janganlah engkau melaksanakan kolojengking, siapa melihat maka ia takut. Kiai Khalil Bangkalan. Jadilah seseorang yang terlihat biasa dan sederhana, namun dalam hati dan pikiranmu tersimpan kecintaan yang luar biasa kepada Allah dan Rasul-Nya. Habib Umar bin Hafiz. Nah, kalau kamu jadi guru, dosen, atau kiai, kamu harus tetap punya usaha sampingan. Biar
hatimu tidak selalu mengharap pemberian atau bayaran dari orang lain. Karena usaha dari hasil keringatmu sendiri itu barokah. Kiai Haji Maimun Zubair. Nilai ungkapan seseorang bukan terletak hanya sebatas pada kefasihan kata-kata, melainkan sejauh mana penghayatan atas maknanya. Kiai Khalil Bangkalan.